Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammad khataman nabiyyin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Alhamdulillah, kita melanjutkan kajian-kajian kitab Taqriratus Sadidah yang dikarang oleh Al-Ustadz Al-Habib Hasan bin Ahmad Al-Kaf. Beliau santri daripada Al-Habib Zain bin Ibrahim bin Smith. Dan kita masih di pembahasan tentang, atau ini bagian ketiga dari pembahasan tentang masalah sunnah-sunnah yang ada di wudhu. Jadi kesunahan-kesunahan yang ada di wudhu. Dikatakan, yang sebelumnya sudah kita bahas tentang kesunahan-kesunahan di wudhu di setiap bagian, seperti sunnah ketika membasuh wajah, sunnah ketika membasuh tangan, dan seterusnya. Nah, sekarang masuk ke sunan allati fi athna'i ghusl rijli. Yang kemarin sudah terakhir ini ya. Sekarang masuk ke kesunahan setelah yang ketujuh berarti. As-sabi'u as-sunan allati ba'dal firagh minal wudu. Kesunahan-kesunahan yang kita bisa lakukan setelah selesai dari wudu. Yang kemarin kan satu persatu. Sunnah sebelum wudu bagaimana, kemudian sunnah ketika membasuh wajah seperti apa, membasuh tangan juga ada beberapa sunnah. Intinya dalam satu kali kita wudhu itu sebetulnya ada 60, ada yang mengatakan 70 sunnah. Nah, ini sekarang kesunahan-kesunahan allati ba'dal firaghi minal wudhu, setelah selesai dari wudhu. Yang pertama, syarbu minal fadli wudhu'ihi wa rasya izarihi bihi. Yang pertama, ketika selesai wudhu ada sisa-sisa wudhu, itu sunnah diminum, bukan yang di mulutnya atau apa, dihirup, diminum kalau tidak puasa. Ya kalau puasa ya enggak, batal. Apalagi wudhunya pakai es teh. Ya, wudhunya pakai es teh kemudian dihirup. Itu bukan mau bersunnah, tapi golek faedah, boleh ngelak. Kemudian sunnah juga menyiprati sarungnya dengan air wudhu tadi. Nah, supaya tidak was-was. Ya, supaya tidak was-was. Yang kedua, doa ba'dahu. Setelah itu doa. Ini kalau dia sudah keluar dari kamar kecil atau posisi dia di tempat wudhu. Ya, kalau dia posisinya ada di tempat wudhu, misalkan di keran-keran yang ada di luar kamar kecil, maka langsung aja dia berdoa. Dan sunnah mustaqbilan lil qiblah, sunnah menghadap kiblat ketika doa. Kemudian warafi'an yadaihi bihaitsu yura bayadu ibtaihi, dan mengangkat kedua tangannya ke langit hingga kelihatan ketiaknya. Maksudnya kebuka, ketiaknya itu kebuka. Jadi bukan begini, tapi diangkat. Ya, diangkat dengan menghadap ke langit dengan mengatakan asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma ja'alni minat tawabin wa ja'alni minal mutatahhirin wa ja'alni min ibadikas salihin. Kemudian yang ketiga, setelah membaca doa, sunnah membaca surat Al-Qadr, inna anzalnahu fi lailatul qadr 3 kali. Kemudian membaca ayat kursi dan membaca Qul huwallahu ahad, membaca Al-Ikhlas 1 kali. Ada satu faedah, Anda pernah dapat ijazah ini, masalah surat Inna anzalnahu fi lailatul qadr ini. Kalau kita membaca sebelum tidur 3 kali, sebelum tidur ya, maka posisi kita ketika kita tidurnya itu cuma sebentar, itu seger bangunnya. Bangunnya itu kayak seolah kita sudah tidur itu panjang. Jadi membacanya itu membaca surat Al-Qadr tadi, kemudian
3 kali, kemudian bangunnya itu seger. Walaupun cuma 1 menit, 15 menit, atau setengah jam tidurnya itu mulai seger. Nah, itu dapat ijazah seperti itu, anak. Dan praktekkan mujarab. Sambil cekkan coba suaranya. Kemudian yang keempat, sholatus sunnatil wudu. Kemudian sholat sunnah wudu. Ya. Ini sebagaimana dilakukan oleh sahabat Bilal. Beliau selalu istiqomah setelah wudu, beliau sholat 2 rakaat. Ini salah satu kelebihannya. Hingga Nabi ketika Mi'raj mendengar terompak atau langkah kakinya Bilal atau terompahnya Bilal, sudah masuk ke surga duluan. Karena berkat beliau istiqomah melaksanakan sholat sunnah wudu setelah selesai wudu. Nah, kemudian dikatakan, nah, sholat sunnah wudu ini hiya ba'dal wudu bihaitsu tunsabu ilaihi. Jadi langsung ada yang mengatakan selama belum kering. Nah, selama belum kering, atau ada yang mengatakan pokoknya kira-kira kalau misalkan sudah lebih dari sekian menit atau sekian waktu ini, maka sholat sunnah wudunya itu tidak lagi sunnah. Ada yang mengatakan ketika belum kering. Kalau masih belum kering, belum kering, itu masih sunnah kita untuk melaksanakan sholat sunnah wudu. Tapi kalau sudah kering, maka gugur kesunahan wudu tersebut. Kemudian yang berikutnya, bihaitsu tunsab ilahi wa yaqra fiha suratul kafirun wal ikhlas. Sunnah membaca surat al-kafirun, qul ya ayyuhal kafirun, di rakaat yang pertama, dan di rakaat yang kedua surat al-ikhlas atau qul huwallahu ahad. Itu sunnah. Watan dari fi khairiha, dan bisa digabung. Jadi sholat sunnah wudhu ini bisa digabung dengan sholat sunnah yang lain. Contoh, ada 14 sholat sebetulnya ya. Ada 14 sholat yang bisa digabung. 14 sholat sunnah yang bisa digabung dengan satu sholat dengan beberapa niat. Salah satunya adalah sunnah wudhu ini. Contoh, kita masuk ke masjid, kita wudhu. Setelah kita wudhu, kemudian kita masuk ke ruangan masjid. Kan kita disunahkan tahiyat masjid. Ternyata berbarengan dengan sholat jamaah, ya. Atau berbarengan dengan qobliyah subuh. Maka kita bisa melaksanakan satu sholat itu dengan 3 niat. Yang pertama niat sholat sunnah subuh, kemudian digandeng dengan sholat tahiyatul masjid, dan juga sholat sunnah wudhu. Usolli sunnah qabliyatul fajri wa tahiyatul masjid wa sunnatul wudhu. Allahu akbar. Maka dalam satu sholat kita mendapatkan 3 pahala. Kalau ditanya mana yang lebih afdal, sholat sendiri-sendiri satu-satu ataukah digabung? Kalau memang sholat itu yang termasuk bisa digabung, ya afdalnya tetap aja sendiri-sendiri. Ya beda. Dengan kita melakukan satu amal, satu pahalanya beberapa, dengan niatan beberapa, dengan kita melaksanakan itu satu persatu, itu ya lain loh. Ya lain. Ya, kalau dalam hal ini kan kalau misalnya kita terpaksa atau keadaan kepepet, sudah mendekati mau jamaah dan kita istiqomah untuk sholat sunnah, maka mau tidak mau kita. Jadi intinya ada 14 macam sholat sunnah yang bisa digabung satu sama yang lain. Nah, untuk lebih lengkapnya ada di dalam kitab-kitab fikih Syafi'i. Biasanya ada di masalah niat sholat, di bab rukun sholat, di bab niat. Itu biasanya ada pembahasannya tentang yang dari sholat apa saja yang bisa digabung, sholat sunnah apa saja. Seperti dalam kitab Bughiyahnya Imam Habib Abdurrahman Masyhur, itu juga ada pembahasannya secara rinci. Kemudian yang ke-8, as-sunanul amah fil wudu, sunnah yang secara umum di dalam wudu. Dikatakan yang pertama istiqbalul kiblah, menghadap kiblat. Sunnah kita ketika wudu menghadap kiblat kalau memungkinkan. Misalkan kerannya memang menghadap ke kiblat atau posisinya memungkinkan menghadap ke kiblat,
kalau posisi yang membelakangi kiblat ya susah juga kita mau menghadap kiblat. Gimana caranya? Ya mau tidak mau. Kemudian yang kedua al-julus. Sunnah wudhu itu sambil duduk. Jadi ada kursi atau mungkin kalau ada kursi kayak di Hadramaut itu setiap keran wudhu itu di depannya itu ada kursi. Ada semacam bukan kursi apa ya? Kayak semacam apa? Tembok kecil gitu. Yang ya seperti kursi. Kayak badukan, pagar. Tapi tembok kecil, duduk di situ. Ya, duduk di situ. Kita wudhu di situ dan hukumnya sunnah memang. Jadi sunnah wudhu sambil duduk. Kalau memungkinkan sekali lagi. Kemudian yang ketiga tarkun nafdil ma, sunnah untuk tidak mengibaskan air setelah wudhu. Ya, sunnah untuk tidak mengibaskan air di anggota badannya ketika selesai wudhu. Karena ini makruh mengibaskan air yang ada di tubuhnya kecuali kalau misalkan dia kedinginan atau apa. Kemudian yang keempat al-iqtisad fil ma. Al-iqtisad fil ma ay adamul israf fis sabbi. Sunnah untuk tidak berlebihan ketika mengguyurkan air ke anggota wudhu. Mengambil air untuk wudhu janganlah terlalu berlebihan. Seperti buka keran. Buka keran juga jangan terlalu berlebihan. Karena ada orang yang buka keran itu bukanya keras banget dan dia wudhu membersihkan ketika dia posisi wudhunya di wajah, kerannya masih jalan terus. Ya, kerannya masih jalan aja. Ini mubazir ini sebetulnya. Nah, ada beberapa yang modern di beberapa masjid kayak di Kuala Lumpur itu otomatis. Jadi tangan kita di bawah ini airnya keluar. Tangan kita keluar dari situ airnya berhenti. Nah, itu tidak apa-apa. Jadi usahakan seminimal mungkin untuk memakai air ketika wudhu. Seminimal mungkin. Karena kalau berlebihan, ini hukumnya makruh. Kemudian sunnah alla yatakallam. Karena makruh kita berbicara kalau posisi kita sedang wudhu. Kecuali maksudnya untuk pembelajaran atau mungkin ngasih tahu orang yang mau kepreset atau mau kecegur atau mau apa gitu, nah, kita kasih tahu. Nah, itu wajib malahan kalau gitu ya. Kalau misalkan ada orang buta di jalan, dia mau kecegur, mau ke apa namanya, terjerumus di satu lubang atau di selokan, jangan kita wudhu, kita melihat, kita diem aja, haram. Wajib kita untuk berbicara, wajib kita untuk mengingatkan. Apakah makruh? Tetap enggak, makruhnya hilang. Karena apa? Karena kita wajib untuk menyelamatkan orang yang akan celaka. Bahkan ketika kita di Jumatan, ketika kita Jumatan itu, kita tidak sunnah untuk atau tidak wajib untuk menjawab salam. Tapi ketika ada orang yang dia mau terjerumus atau mau kesandung atau mau masuk ke selokan, maka wajib kita teriak untuk memperingatkan orang tersebut, menyelamatkannya. Bukan malah didelok atau malah terus mengeluarkan HP, dia syuting. Wah, ini viral, ini ada orang jatuh. Kan biasa sekarang gitu kan. Ini viral ya. Ada orang celaka itu malah disyuting. Harusnya ditolong dulu ya. Kemudian jadi makruh untuk berbicara ketika wudhu dan sunnah tidak berbicara. Kemudian yang keenam wat'u ma yakhtarifu minhu an yaminihi wa ma yasubbu minhu an yasarihi. Ini ada dua masalah. Ada dua masalah. Kalau kita wudhunya itu nyeduk airnya, jadi kita ngambil airnya melalui bak atau kolam, itu beda posisinya kalau kita memakai keran atau ada orang yang menuang. Dikatakan di sini, kalau ada yang menuang, maka dia di posisi kiri, kerannya itu di posisi kiri, posisi kiri kita. Tapi kalau misalkan kita menceduk, maka posisinya di kanan. Kalau menceduk pakai gayung, itu posisi sunnah. Posisinya bak itu ada di kanan kita.
Kalau posisinya itu pakai keran atau yang ada yang menuangkan, maka posisi yang kerannya itu posisi di kiri kita. Itu sunnahnya seperti itu. Nah, kemudian karena kalau di kanan kan lebih mudah, kalau diguyur gini lebih mudah yang kiri. Kemudian yang ketujuh, al-mualah. Mualah ini nyambung langsung, tidak pakai berhenti. Bihaitsu yaghsilul adwa atsani qabla jafafil adwil awal ma'a i'dadil hawa wal mizah wal mizaji waz zaman. Makna mualah itu adalah tidak sampai kering anggota tubuh yang pertama, tetapi sudah dilanjutkan ke anggota tubuh yang lain. Ini mualah adalah sunnah. Sudah kita bahas kemarin. Kalau ada orang wudhu wajahnya tok di pondok sini, kemudian dia berangkat ke Masjid Mubarakah, tangannya, karena dia berangkat ke Masjid Mubarakah sudah kering kan, sudah kering. Ke Masjid Mubarakah tangannya, kemudian ke Masjid Nasruddin Kedung Kandan rambutnya, kemudian ke Jamek baru kakinya. Ini hukumnya sah, cuman kalau penggawaian ngapain gitu, hukumnya sah walaupun sudah kering. Afdolnya langsung sekali wudhu itu langsung semuanya sudah selesai, mulai dari wajahnya, kemudian tangannya dan lain sebagainya, itu semua langsung dalam satu kali wudhu. Nah, kemudian wa alla yautima wajhahu bil ma', dan tidak menyipratkan air atau melemparkan air ke wajah. Ngambil air gini terus dihantamkan. Itu makruh. Ya, tapi sunnahnya itu ngambil air dari sini, sunnahnya itu mengguyurnya dari atas, begini. Ini sunnahnya. Terus kemudian baru diratakan. Nah, kalau tangan yang sudah kita bahas juga kemarin, kalau kita nyeduk maka afdolnya ini dulu, terus baru air dijatuhkan ke tangan. Tapi kalau pakai keran maka dari sini dulu. Itu kalau tangan. Nah, kemudian yang ke-9. An yatawaqqa ayatawaqqa rasyas. Fayajlisu fi mahalli la yanalu rasyas fihi. Menjaga supaya tidak ada nyiprat. Jadi tidak keras banget berarti kan airnya. Kalau buka keran itu jangan keras-keras kalau kita wudhu. Kan ada orang yang luar biasa kerasnya, hingga dia begini itu sudah nyiprat kemana-mana. Selesai wudhu kayak dia mandi. Seger memang, apalagi puasa begini ya. Jadi puasa kan bajunya basah, kopiahnya basah, sarungnya basah. Nah, dia ditanya sama sahibnya, ini habis wudhu apa jatuh di kolam? Kok wudhu itu puasa semua. Jadi sunnah untuk tidak sampai nyiprat airnya, itu tidak sampai nyiprat banyak. Ya, jadi berarti apa? Berarti pelan, guyuran airnya itu juga pelan. Kemudian yang ke-10, tarkul isti'anah fi sabbi illa li udhrin. Makruh memang hukumnya kita minta orang untuk mewudui kita, menuangkan, kecuali udzur. Kalau misalkan ada apa ya, seperti untuk pembelajaran atau memang tidak memungkinkan dia untuk guyur sendiri, ya itu boleh. Kemudian jadi makruh kalau yang guyur ini saat guyur mewudui dia. Jadi orang hidup diwudui. Ya diwudui. Jadi orang ini tinggal diam tuh diwudui. Kecuali sakit. Kalau sakit maaf. Tapi kalau mengguyurkan itu khilaful aula. Khilaful aula itu maknanya kalau tidak dikerjakan lebih utama. Kecuali udzur tadi. Atau malah tabarukan sama kiainya. Ya, kalau kiainya malah ada yang mengatakan dalam ta'lim ya, wajib malah. Kita untuk khidmat sama kiai kita tuangkan supaya beliau. Nah, kemudian tapi kalau orang ini tidak sanggup untuk wudhu, tidak sanggup untuk ngambil air sendiri, maka hukumnya wajib untuk membantu orang tersebut wudhu. Nah, yang ke berapa ini? 11. Tarkut tanshif illa li udrin. Tidak menghandui,
tidak menghandui anggota wudhunya kecuali udzur kedinginan. Jadi kalau misalkan kita itu setelah selesai wudhu terus kita handuk pakai handuk, ini hukumnya makruh. Yang menghilangkan air wudhu yang di anggota wudhu, wajah atau tangan, ini hukumnya adalah makruh kecuali udzur. Udzurnya apa? Seperti dingin hawanya dingin, atau mungkin ada orang yang risih kan kadang-kadang. Kayak ada air di badannya dia itu risih, sampai dibersihkan dulu air itu baru dia tidak risih. Tarku ziyadah salat, tidak melebihkan dari 3 kali guyuran. Ini sudah kita bahas. Lebih dari 3 kali, ini hukumnya makruh kalau air sendiri. Tapi kalau air itu musabbal yang diwakafkan khusus untuk toharoh, maka hukum lebih dari 3 kali adalah haram. Maksud 3 kali itu apa ya? Yang sudah kita bahas juga sebelumnya kan? Kita wudhu, ambil satu air, kita basuhkan ke wajah kita dengan niat wudhu, ini hukumnya wajib, guyuran wajib. Kemudian kita ambil lagi, guyuran yang kedua, setelah sempurna yang pertama, guyuran yang kedua ini sunnah. Dan air sisanya ini tidak mustakmal. Yang kedua, yang mustakmal adalah yang pertama. Kemudian kita ambil lagi, kita guyur lagi yang ketiga, hukumnya juga sunnah. Tapi ketika kita ambil air lagi untuk mengguyur yang ketiga, yang keempat, maka hukumnya makruh kalau itu bukan air wakaf. Kalau air wakaf seperti sumur wakaf masjid, untuk maslahat masjid, maka hukum yang keempat itu haram. Nah, hukum keempat hukumnya jadi haram. Kemudian yang keempat, 13. Allah yang kusama'u wuduhi an-mud, tidak kurang dari 1 mud segini. Sunnah wudhu dengan air cuman segini. Apa mungkin? Mungkin, sebetulnya mungkin. Cuman kita kebiasaan banyak. Kenapa? Anda mengatakan mungkin kenapa? Karena waktu kita belajar di Hadramut, beliau guru kita mempraktekkan. Bahkan ini Said Hasan bin Ali ini, Said Hasan bin Ahmad Al-Kaf ini, pengarang kitab Taghirat, Anda belajar langsung sama beliau. Setelah beliau mengarang kitab ini, kemudian beliau membawa ke Hadramut, ke Tarim. Beliau mengajarkan di Darul Sofa dan juga di tempat lain, sekalian untuk membantu tasihnya beliau. Kita belajar sekalian tasih. Itu sampai 40 lebih dari 40 hari, 2 bulan lebih mungkin. Nah, waktu bab masalah wudhu itu sunnah an-mud ini tadi, beliau nyuruh membawa tempat air dan beliau praktek di kelas dengan air segitu. Itu plus sunnah-sunnahnya. Plus sunnahnya cuma air berapa ya? 1 liter sampai kan? Berapa ini? Segini kan 1 liter? Nggak sampai 1 liter. Itu plus sunnah-sunnahnya, lengkap. 3 kali sunnah-sunnahnya, telinga, rambutnya begini, semua lengkap. Cuman kita karena tidak terbiasa segitu ya, jadi memang harus butuh banyak air. Kalau malah sedikit malah jadi was-was nantinya. Ya sudahlah, asal jangan terlalu berlebihan tadi, jangan lebih dari 3 kali. Kemudian yang ke-14, istishabun niyah ila akhir wudu. Maksudnya dia tidak berubah niatnya ketika wudu sampai selesainya wudu. Kalau misalkan dia ketika wudu, dia punya angan-angan, nanti kalau ada fulan telepon, aku batalkan wudhu saya, batal. Ya, wudhunya batal. Harus mulai dari awal. Jadi, dari awal dia niat wudhu, ya sudah sampai akhir. Tidak ada keinginan untuk menghentikan wudhu tersebut di tengah-tengah. Dengan alasan apapun. Tetap, itu namanya istishabun niyah. Ya, ila akhir wudhu, sampai selesainya wudhu. Nah, kemudian wa istahabul wudu li iradatin naum. Dan sekarang ada masalah tajdid wudu atau sunnah wudu. Dalam arti begini. Wudu itu wajib kalau kita mau sholat, ketika sudah masuk waktu sholat, atau kita membaca Quran, maka hukum wudu wajib kalau kita tidak punya wudu. Tapi kalau kita sudah punya wudu, maka tajdidul wudu di beberapa masalah hukumnya sunnah. Termasuk juga ketika ada orang yang memang tidak punya wudhu, maka sunnah dia berwudhu dalam melakukan beberapa hal. Selain sholat yang merupakan salah satu amal ibadah yang wajib memakai wudhu.
kemudian tawaf yang harus pakai wudhu, kemudian baca Quran, memegang Quran, membawa Quran yang harus pakai wudhu, maka dia wajib pakai wudhu kalau ingin melakukan 4 ini. Tapi selain dari 4 ini, kalau dia tidak punya wudhu, ada beberapa hal yang sunnah dia berwudhu, walaupun dia tidak punya wudhu, ya. Ataupun dia punya wudhu, sunnah juga tetap melakukan wudhu yang dinamakan tajdid. Nah, tajdid wudhu ini hukumnya sunnah. Kalau karena hukumnya sunnah dan tidak mengangkat hadath, maka airnya tidaklah mustamal. Ya, airnya tidak mustamal. Kalau tajdid wudhu, airnya tidak mustamal. Tapi kalau yang pertama tadi, dia berhadath, maka wudhunya dia walaupun untuk maslahat sunnah, hukumnya tetap airnya mustamal di guyuran pertama. Nah, apa saja yang disunahkan kita untuk melakukan wudhu tersebut? Yang pertama antara lain, ya, banyak sebetulnya, antara lain li'iradatin nom, mau tidur, itu sunnah wudhu. Intinya memperbarui wudhu itu hukumnya sunnah, karena malaikat Jibril itu akan mendampingi orang yang dia sakaratul maut dalam keadaan berwudhu, didampingi oleh malaikat Jibril. Itu salah satu keistimewaan orang yang selalu memperbarui wudhu. Jadi mau tidur sunnah wudhu. Ada yang tanya, loh kalau mau tidur sunnah wudhu kan tidur batal wudhu, terus ngapain kita wudhu? Ada yang menjawab, enggak, ada 2 jawaban. Yang pertama, batal wudhunya orang tidur itu ketika bangun, bukan ketika tidur. Orang punya wudhu, dia tidur, di perjalanan tidurnya itu dia tidak batal wudhu, tapi ketika dia bangun batal wudhunya. Pendapat pertama. Pendapat kedua, ala niat. Walaupun dia tidur batal wudhunya, tapi dia sudah melaksanakan wudhu itu dihitung dia berwudhu walaupun dia batal. Nah, jadi ketika dia meninggal dalam keadaan tidur, meninggalnya dalam keadaan berwudhu. Kemudian wali qiraatul Quran, kalau membaca Quran sunnah dia wudhu. Dan ada keberkahan di situ ketika kita membaca Quran punya wudhu. Kalau tidak pakai wudhu baca Quran boleh tidak? Boleh, tapi tidak adab. Yang tidak boleh dan haram adalah menyentuh Quran dan membawanya. Bagaimana caranya membaca Quran tanpa menyentuh dan membawanya? Bisa kan sekarang melalui HP. Kan bisa sekarang buka HP, buka Quran aplikasi, ya sudah kita baca Quran melalui aplikasi tanpa wudhu. Boleh, cuman tidak adab. Hukumnya tidak adab. Wali huduril majlisil ilmi wa dzikri. Dan kalau kita mau hadir majelis-majelis ilmu, majelis-majelis zikir, majelis sholawat, majelis pengajian, ini sunnah kita wudhu. Supaya apa? Supaya keberkahannya maksimal. Kalau kita tidak wudhu bagaimana? Ya keberkahannya minimal. Itu mempengaruhi keberkahan itu. Ya, wudhu ini mempengaruhi keberkahan apa yang kita lakukan, apa yang kita amalkan. Kemudian wali ziaratul kubur, ziarah kubur aulia itu disunahkan untuk memakai wudhu. Wal baqa'i ala tahara daiman, dan selalu dan tetap dalam keadaan suci selalu, memperbarui wudhu. Wa tajdidul wudhu, dan memperbarui wudhu. Wa kullama ahdatha tawaddu'a, dan setiap dia batal segera berwudhu. Jadi menjaga wudhu, ya, selalu menjaga wudhu. Dan banyak lagi orang yang marah, ngamuk, sunnah wudhu. Orang yang ditimpa kesedihan yang sangat sedih, misalkan bangkrut atau gimana ya, sunnah wudhu. Atau tinggal minggat bojone, sedih banget, nangis, sunnah wudhu. Atau marah sama keluarganya atau sama anaknya, sunnah wudhu. Atau marah dengan keadaannya dia, sunnah wudhu. Atau sumpek, sunnah wudhu. Atau habis makan sesuatu yang dibakar, sate, makan sate, langsung makanan yang langsung dibakar atau yang langsung terkena api, sunnah wudhu. Kemudian sunnah wudhu juga, itu kalau dia punya wudhu tajdid ya. Kemudian sunnah wudhu juga ketika dia makan unta, daging unta. Daging unta juga sunnah wudhu. Nah, daging unta. Ada kisah menarik dari daging unta ini. Kenapa kok sunnah wudhu? Ketika sahabat-sahabat bersama Nabi makan daging unta bareng-bareng, kemudian salah satu di antara sahabat ini ada yang buang angin. Karena dia malu, dia bingung.
Padahal setelah itu mau sholat, maka Nabi mengatakan man akala lahmal juzur fayatawaddo. Au makna hadis kama qala. Barang siapa yang memakan daging unta maka berwudulah. Jadi kabeh wudu bukan nuding orang yang buang angin tadi, tapi semuanya wudu, termasuk orang yang buang angin tadi. Menjaga kehormatan orang muslim itu hukumnya wajib. Kalau kita kan tidak ada bau, siapa yang ngentut langsung gitu ya. Kau ada. Nah, kalau bisa kita jaga perasaan orang atau apa. Memang kadang-kadang gregetan gitu ya. Tapi kalau menjaga itu susah juga. Kadang hati gregetan. Tapi kalau kita menjaga maka Allah akan menjaga. Kita menjaga kehormatan orang muslim maka Allah akan menjaga. Kita tidak buka aibnya orang muslim maka Allah akan menutup aib kita. Nah, kalau ada orang-orang yang dia itu maksiat, orang-orang itu dia orang rusak dan sebagainya, boleh tidak kita ini mengungkapkannya? Mengungkapkannya tergantung kepada siapa. Bukan kita upload di medsos bahwa fulan begini begitu, enggak. Kita katakan mungkin sama kiainya, atau kita katakan sama tokoh masyarakatnya atau pejabat mungkin ya, yang berwenang kalau dia melakukan pelanggaran hukum. Nah, ini kayak gitu caranya. Ya, kita kasih tahu sama seseorang yang kita yakin orang itu bisa mengatasi atau bisa amar ma'ruf nahi mungkar sama orang yang punya app ini tadi, misalkan suka minum atau suka judi, ya, suka apalah, bukan kita buka sama umum atau orang lain. Jadi kita menutupnya itu dari orang-orang lain yang tidak ada manfaatnya kalau kita kasih tahu. Kalau kita buka kepada orang yang kita yakin orang ini bisa amar ma'ruf nahi mungkar, maka itu ada kegunaan di situ. Nah, wallahu a'lam bishawab. Kita mengakhiri bab sunnah wudu dan insya Allah yang akan datang kita akan membahas tentang syarat-syarat wudu, ya, syarat sahnya wudu. Karena persyaratan itu sebetulnya ada 3 kategori. Yang satu syarat wajib, itu kalau ibadah wajib ya. Kemudian yang kedua syarat sah. Yang ketiga, syarat gobulnya ibadah atau syarat diterimanya ibadah. Ini penting. Ya, penting kita ketahui agar supaya ibadah yang kita lakukan itu bermanfaat dan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Wallahu a'lam bishawab. Al-Fatihah dan mudafa'ana fi dzikral hakim wa sallallahu alaihi wasallam. Rabbana sallallahu alaihi wa sallam. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin.